Pak, kenapa saya harus ikuti gitu loh? Anda kalau mau menghentikan debat lintas agama ini, oh nggak perlu aku. Emang siapa kau? Aku harus egois sama kau. Ini bukan egois, ini hakku. Loh memang iya. Kau naik di Komal ini mengintervensi hak pribadiku. Saya adalah orang yang merdeka. Hei, saya ini merdeka. Kau bukan siapa-siapaku. Kau nggak berhak mengatur hidupku. Aku ini bicara menggunakan hakku, bicara sebagai seorang warga negara Indonesia. Lah kau siapa ngatur-ngatur? Cuman tetap salam, Mbak. Ya, sama siapa dia bekerja? Siapa yang gaji? Ya bang, bekerja itu harus ada gajinya. Ya kalau gitu dari mana dia mau makan? Minta sama orang. Makanya aku bilang mau kondo. Itulah hidup Tuhan itu. Tidak kita tahu. Saya tanya, kalau ada laki-laki normal badannya, kuat, sehat, tidak mau bekerja, tapi hidup dari minta-minta, mau kondo nggak? Ini nggak ada yang kejang-kejang ya Pak ya? Nggak ada ya Pak? Bentar dulu. Aduh, nggak ada kan Pak yang kejang-kejang kan Pak? Nggak ada yang kejang-kejang ya Pak? Bapak tadi katanya hotel nggak ada yang kejang. Kenapa Bapak langsung mengalihkan topik nih? Kayak gini apa namanya ini Pak? Pak? Iyo. Apa itu namanya itu? Pak, ini namanya apa Pak? Apa ini Pak? Wah, bukan kejang lagi. Saudara, ini bukan kejang. Oh, ini nggak kejang ya Pak ya? Pak, ini nggak kejang ya Pak? Agamamu apa? Ya kasih tahu lah. Malu mengakui agama Kristen sekarang. Mau ngaku kejawen? Ya udah, apa agamamu? Agamamu apa? Iya, agamamu apa? Ayo buka kem, ayo. Anak Medan ini Bung, ada anak Medan Hindu rupanya. Ada anak Medan apa? Islam agamamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga, kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain, dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kan berperang kalau kami diperangi. Secara akidah kami diperangi, nabi kami dihujat. Maka kami lakukan komparasi. Dalam dunia akademik itu sah kok.
apalagi kita membahas menggunakan dalil dan data dan fakta. Maka jangan mengintervensi orang lain karena azas negara kita ini demokrasi. Baca Undang-Undang Pasal 28E. Bahkan memberikan opini dan pendapat, bermusyawarah, berkoloni dalam keagamaan itu diizinkan kok. Lalu kenapa Anda mengatur-ngatur saya, menjajah kemerdekaan saya bernarasi dan beropini selagi tidak melanggar undang-undang? Kenapa saya harus ikuti Anda? Yonatan Nandar sama Bang Teguh saja ketika menyuruh saya untuk berhenti, mereka tidak bisa menghentikan saya. Lah Anda siapa? Kenapa saya harus ikuti gitu loh? Anda kalau mau menghentikan debat lintas agama ini, oh nggak perlu aku. Emang siapa kau? Aku harus egois sama kau. Ini bukan egois, ini hakku. Loh memang iya. Kau naik di Komal ini mengintervensi hak pribadiku. Saya adalah orang yang merdeka. Hei, saya ini merdeka. Kau bukan siapa-siapaku. Kau nggak berhak mengatur hidupku. Aku ini bicara menggunakan hakku, bicara sebagai seorang warga negara Indonesia. Lah kau siapa ngatur-ngatur? Cuman tetap salah, Mbak. Salah. Loh, tunjukkan undang-undangnya. Tunjukkan kalau ini salah secara undang-undang. Kamu sampai meludahi orang itu. Tunjukkan kepadaku. Tunjukkan, suka-suka aku lah, ludah-ludah aku kok. Kok pengen diludahi juga? Mau diludahi juga? Lu punya etika enggak? Lu punya etika? Nah, itu etika aku tuh. Mau tahu kok etika aku? Itu etika aku tuh. Lu tahu kok etika aku, ha? Kau pikir orang Islam ini harus kelamar-kelamar kayak kau, perempuan-perempuan Islam itu? Kayak gitu etika aku. Kau ya kan? Dalam Islam mana boleh kami ini perempuan-perempuan kelemar-kelemar sama kalian. Meludahi kalian yang menjajah pikiranku, kalian pula yang menjajahku. Bukan donatur kau pula ngatur. Donatur aja nggak berhak mengatur aku. Donatur aja nggak berhak ngatur aku, apalagi kau yang bukan donatur. Masalahnya aku nggak punya donatur ya kan. Kan gitu. Halo, Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Iya Bang. Mantap Unirifa ini, mantap. Kasih ludah yang banyak Unirifa. Biar kabur semua oten-oten. Nanti basah layarnya Bang. Gak apa-apa basah Bang. Yang penting otennya kecebur semua sama Unirifa ini. Mantap ini. Setelah saya nonton Bang Jonathan sama Bang Unirifa ini, saya ikuti terus. Makanya oten-oten ini kalau belum punya ilmu jangan naik di sini. Kamu kena ludah nanti. Kau bilang aku Oleh jadi aku piala meludahi satu bergilir. orang nanti. Ini nih si kucing garong tadi. Kau bilang aku piala bergilir. Kau jadi piala bergilir Tuhan kau nanti di surga. Tuhan kau kawin sama anak domba. Tuhan kau kawin sama jemaatnya. Kau tunggu jadi piala bergilir. Tuhan kau yang jadi piala bergilir nanti. Gak tahu kau kita Suruh naik wahyu. aja si kuning garong. Dia tuh takut Biasanya agamanya tepeng-tepeng di dibahas. bawah aja. Kenapa dia takut agamanya dibahas? Babak belur agamanya. Musuh orang muslim nggak berani dia. Dia nggak berani bahas kitabnya. Mencret dia. Iya Unirifa. Makanya saya lihat beraninya Taifing naik gitu loh. Bawa datanya kalau mau naik itu. Ini ditanya ini malah muter-muter aja oten-oten ini. Botol semua oten-oten ini. Mereka tuh bisanya cuma menghujat. Menghujat sudah bisanya. Oke Bang, Apalagi yang makasih satu Bang tadi. Jaya. Oke Bang, makasih ya. Unirifa. Sejak kapan Tengku, Bang? makasih Bang. banyak. Tengku ini, ada orang Aceh Jadi ini. berjenggot aku. Wahabah. Alhamdulillah Aceh. abagat Bang. Oke. Bisa bahasa Salam Aceh, Bang? kenal ya dari Lombok. Oh iya Bang, salam kenal Bang. Jangan lupa di follow ya Bang Iya, ya. salam kenal. Unirifa salam kenal ya. Kalau sama Bang Jonathan sudah kenal deh. Oh memang dia artisnya Bang. Ya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik lagi dia Bang. Bang, naik lagi dia Bang. Naik lagi dia Bang. Umat paling victim. Kamu ngapain mau nasihatin kami di sini? Ngapain? Kami nggak perlu nasihat dari kamu Bang. Biar aku aja yang ludahin dia Bang.
Oke Bang Jay, makasih ya. Kita lanjut nih. Makasih banyak. Ya. Berat kalian. Gini loh. Kalian tuh jangankan dengan nabi aku loh. Siapa ya? Bang Zuma aja lah. Kalian bandingkan Tuhan kalian dengan Bang Zuma, masih punya harga diri Bang Zuma jauh loh. Bang Zuma bekerja Jauh kali sama Bang Zuma, sama aku Jauh aja kali. Uni. Janganlah Bang Tiku nggak bisa dibandingkan. Diketawa ditutup mic-nya. Aduh. Lanjut. Parah ini nih. Ini bantuku nih. Kerja Bang. Tong gaji mau nanti. Selamat malam, apa namanya? Sinin. Halo Bang Sinin. Ini Muslim kayaknya ya, dari gambarnya. Bang Sinin. Masih muter-muter kayaknya ini. Halo. Nggak ngomong dia. Kok nggak ada suara ya? Cek. Uni nggak ada suara, di mute. Aku kira ini aku yang rusak. Astagfirullah. Aku kira headsetku rusak. Aduh. Ya Allah. Ini Kristen nih. Bang Boy, selamat malam. Selamat malam. Iya, Kristen Bang ya. Katolik atau Protestan Bang? Kepo ya. Aduh, gimana Bang? Ada yang mau disampaikan Bang atau mau nanggapin itu temanya Bang? Apa itu? temanya? Tuhan Oten Mokondo. Nggak terbalik itu. Nah, Ya, ini makanya biar dijelaskan kita bahas. sama Uni. Silakan Uni. Oke. Nah, kita sedang membuktikan tentang fitnah terhadap nabi kami. Apakah nabi kami yang Mokondo atau Tuhan kalian yang Mokondo? Siap? Oke, coba jelaskan. Oke, mantap. Ntar ya. Pertama, saya mau ternyata ini kita live kan di sini. Ntar ya. Bisa buka cam nggak ini? Coba buka camnya dulu, Bro. Karena tema ini dua arah, Bro. Nggak bisa Uni, dia masih 200. Bisa loh, Bang. Bisa nih. Udah ada nih. Akses open camnya udah ada. Oh Bang, dibuka camnya Bang. Buka cam ya. Iya, buka kameranya. Oh, campingnya. Nih. Kamera Bang, kamera. Ya udah diskusi aja, nggak usah pakai kamera. Oh, nggak bisa, Bang, karena kita bahasnya dua arah dan tema ini tema ekstrim, Bang. Nanti kalian nggak sabar, nanti menghujat kalian nanti. Oh iyalah, kami tahu Udah, satu kelakuan arah kalian. aja, satu arah, jangan dua arah. Aku nggak percaya sama Oten, Bang. Sama orang Islam aja aku nggak percaya, apalagi sama Oten. Oh gitu. Oh iyalah, Kenapa nggak percaya sama orang Islam? suka aku lah. Nggak ada urusannya sama mu, makanya aku ceritain. Lalu polo Nggak, nih silakan, sama nggak. Nggak, aku nggak peduli. Kapan aku pernah ngomong sama kau, aku nggak peduli. Buka cam. Oh itu. Jadi harus open cam. Kalau kau nggak buka cam, kau nggak punya hak menjelaskan di sini, Bro. Kau cuma mendengarkan penjelasanku. Siap kau? Yaudah, aku dengarkan aja. Oke. Kalian kalau buka cam, kalian berhak menjelaskan. Tapi kalau kalian tidak buka cam, kalian nggak layak menjelaskan. Karena kalian Jelaskan nggak pun jelas. nanti nggak kalian dengarnya, kalian bantah. Ya udah, kalau kau insecure dengan agama kau turun, ngapain kau naik? Ada kau dipaksa naik? Ada. Nggak tahu malu kau, emang penting kau kupaksa naik? Entah siapa yang maksana ini. Kau di sini mau diskusi atau mau curhat? Ya udah, narasi aja. Aku kan mendengarkan. Iya, kau cuman mendengarkan kan? Iya, Jangan banyak aku yang keluhan. mendengarkan. Udah Kayak ngomong lah. cewek kau, Bro. Heran Udah aku. ngomong lah, aku Kenapa dengarkan aja, laki-laki dengarkan Oten aja. depanku pasti jadi cewek? Dua mulutnya langsung. Oh, tengok ini ya. Arti Mokondo.
istilah gaul mokondo artinya adalah nih, apa artinya nih, artinya adalah laki-laki yang tidak punya modal, pria yang ingin gratis saja hidupnya. Itu ya, paham ya? Nah, kalau ada laki-laki ini hidupnya minta sedekah, bisa nggak dikatakan dia mokondo? Hidup dari sedekah, tapi dia sehat, normal, bahkan kuat lagi, tapi hidupnya dari sedekah. Boleh nggak kau bilang ini mokondo? Menurut definisi, ku ulang lagi nih, definisi mokondo ini adalah laki-laki normal, sehat, nggak bercacat, tidak punya kemampuan kurang, tapi dia nggak mau berusaha karena dia nggak punya modal, modalnya kondonya aja. Nah, dan ingin gratisan aja dia. Masih mending kalau barangnya masih bisa dipakai ya kan. Masalahnya barangnya pun nggak bisa dijual gitu. Nah, menurutmu kalau ada orang hidupnya dari sedekah tapi normal badannya, bahkan punya kekuatan juta-jutaan pria, kira-kira menurut kau bisa nggak dibilang laki-laki ini mokondo? Boleh aku tanggapi? Kau nggak menanggapi, kau bertanya. Kan Tadi kau bertanya, aku lagi mengkonfirmasi. Aku kan menjelaskan, kau paham nggak? Kau kan tanya tadi. Seolah-olah kayak ini bertanya. ini kau tengok ini, Tuhan Oten mokondo. Kau kan bertanya apa maksudnya ini? Aku buktikan. Nah, aku konfirmasi. Kau tunjukkan sama aku, hidup dari sedekah ini boleh nggak dikatakan ini mokondo ini? Boleh aku jawab? Nanti nggak boleh. Kau jawab sudah. Oh boleh aku menjawab gitu ya? Ketika jawabanmu sesuai pertanyaan, kalau ada laki-laki normal, sehat, nggak cacat, nggak lumpuh, bahkan punya kekuatan super, hidupnya cuma dari sedekah, bisa nggak dikatakan dia mokondo? Menurut definisi istilah mokondo tadi, bisa nggak? Oh bisa. Bisa. Terima kasih. Ternyata ini adalah Sama-sama. ternyata saudara kita mengakui Yesus mokondo. Bukan Yesus. Yang kau Lah, ini- tampilkan tadi kan bukan itu. Ini apa? Ini lo minta sedekah loh. Ya. Mana? Yesus Mana? dibesarkan secara sederhana, mungkin turut Terus? mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya hidup yang sangat rendah, hina, miskin, nista, hidup yang sangat rendah, hina, tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, hidup dari sedekah. Terus? Namanya siapa nih? Jadi hidup dari sedekah itu mokondo. Tapi kau yang bilang tadi iya, udah tepuk tangan Bang Teguh tadi. Yang kau bilang tadi kan bukan itu narasimu tadi. Kau yang mengatakan oh iya bisa dikatakan mokondo. Aduh, nggak bisa Mokondo jujur itu nih, kan Oten. dia bisa bekerja tapi tidak bekerja. Nah, Minta Tuhanmu dari bisa orang nggak lain. bekerja? Yaudah, Tuhanmu bisa nggak kerja? Tuhanmu bisa kerja? Ah, tunjukkan Tuhanmu pernah kerja. Dia bekerja hanya untuk mengajari Ya, 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 ya. kebenaran, bukan Ya, cari tunjuk duit dari- seperti lu. Oh, ya udah. Mana? Coba kau tunjukkan. Tuhan kau bekerja. Sama siapa dia bekerja? Siapa yang gaji? Ya bang, bekerja itu harus ada gajinya. Ya kalau gitu dari mana dia bawa makan? Minta sama orang. Makanya aku bilang mokondo. Itulah hidup Tuhan itu, tidak kita tahu. Saya tanya, kalau ada laki-laki normal Berkat badannya, dia itu ada kuat, aja, dari sehat, mana aja. tidak mau bekerja, tapi hidup dari minta-minta, mokondo nggak? Emang siapa yang minta-minta? Matamu tadi sehat nggak? Enggak. Oh, nggak sehat. Udah turun ya. Nggak sehat mata kau rupanya. Halo, anak Medan. Ya, halo. Iya, silakan bro. Silakan tanggapi tema kita. Itu maksud Oten itu apa itu? Oten Bukan itu oten. ada dua. Oten itu orang Kristen dan oknum Kristen. Tergantung nanti gimana Anda nanti di sini. Kalau Anda baik biasanya oknum. Kalau kejang-kejang biasanya oten. Kalau dengan kalau tertulis dalilnya ada di mana itu? Oten. Apa? Oten itu nggak ada dalilnya. Tertulis. Terus Oten itu adalah orang-orang yang mengaku agamanya Kristen. Dalilnya di mana? Tertulis di Kitab Para Rasul.
Jadi di sana ada tertulis Oten. Oten itu singkatan Pak, orang Kristen, oknum Kristen, tergantung situasi dan kondisi lah nanti gimana Bapak. Kalau Bapak baik, sopan, biasanya oknum. Kalau Bapak tantrum, ayan, kejang-kejang, nggak jelas, nggak nyambung, ya biasanya Bapak Oten, orang Kristen. Orang Kristen nggak mau kejang-kejang. Aduh, Yang sering itu kejang-kejang itu orang Muslim. nggak ada orang Kristen kejang-kejang. Oke, aku tunjukkan bukti dulu ya. Aduh, kadang susah mau Oten ini meyakinkan ya. Nih, nggak ada yang kejang-kejang ya Pak ya? Nggak ada ya Itu Pak? kalau duduk sama si Edis TV. Bentar kok dulu. pada Aduh, nggak ada kan kejang-kejang. Pak yang kejang-kejang kan Pak? Nggak ada yang kejang-kejang ya Pak? Bapak tadi katanya Oten nggak ada yang kejang. Kenapa Bapak langsung mengalihkan topik? Nih, kayak gini apa namanya nih Pak? Pak, Iyo. apa itu namanya tuh? Pak, ini namanya apa Pak? Apa ini Pak? Wah, bukan kejang lagi. Saudara, ini bukan kejang. Oh, ini nggak kejang ya Pak ya? Orang sipil. Pak, ini nggak kejang ya Pak? Pak, ini nggak kejang ya Pak? Bukan lagi. Nggak ada yang kejang rupanya Oten. Ngapain ini Pak? Waduh. Nggak ada lagi Pak? Nih Pak. Waduh Pak, nggak ada yang kejang Oten nih Pak. Aduh, nggak ada nih tuh. Aduh. Waduh. Apa itu? Ada yang Agak lain ini. Wah, nggak ada Oten yang kejang-kejang rupanya. Ini nggak ada yang kejang-kejang itu tengok nih. Oh, ngapa itu? Kok bisa Berarti banyak setan di gereja ya. di hidung Muslim itu banyak setan. Ada setan. Mana itu? Ada setan di hidungku. Ada Tuhan di hidungmu. Aku bersin, keluar setan. Oten bersin, Tuhan yang berserakan. Gak ada Oten kejang-kejang ya Pak ya? Nggak tahu. Sedih Nggak memang. pernah lihat. Iya memang. Itulah kadang Bapak tuh mungkin Bapak kurang wawasan, kurang literasi, kurang nonton gitu. Jadi kurang pengetahuan Bapak itu. Gimana nih Pak? Orang Kita bahas tema ini nggak? Itu yang Reba bilang itu kan mungkin orang Kristen. Nggak tahu lah aku Pak. Apakah dia Kristen beneran atau Kristen palsu? Aku cuman bilang orang Kristen. Katanya nggak kejang. Itu di gereja loh Pak. Apa iya orang Islam di gereja lagi sikir raba kan nggak mungkin Pak. Udah lanjut. Ya udah Bapak kan disuruh membahas tema ini, kalau nggak bertanya aja sama aku kan gitu. Iya, bisa bertanya tadi. Pak, kalau Bapak itu nggak jelas mukanya, nggak jelas orangnya, hak yang diberikan kepada Bapak itu hanya bertanya saja, bukan menjelaskan. Tapi kalau Bapak jelas mukanya, jelas orangnya, boleh menjelaskan. Kan orang bilang di hidung orang Islam itu katanya ada setan. Gimana itu ceritanya itu? Tuh, aku tunjukkan dalilnya ya Pak ya. Ini Pak, emang enak jadi orang Islam nih ya, punya data kalau bicara. Jadi betul Pak, di lubang hidung kami itu setan yang ternyata Tuhan Bapak Pak. Setan dalam lubang hidung kami itu Tuhan Bapak ternyata. Ayub 27 nomor 3. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Ternyata setan di lubang hidung kami itu Tuhan Bapak ternyata. Kok Tuhanku? Loh, Emang itu tahu dalam kitab Tuhan Ayub. siapa? Lah tuh di Ayub Tuhan Bapak dalam lubang hidung orang. Emang kamu tahu aku agama apa? Emangnya agamamu apa?
Nah, disitulah orang Muslim ini yang terus Iya, tidak agamamu mau apa? menunjukkan. Ya kasih tahu lah. Malu mengakui agama Kristen sekarang. Mau ngaku Bukan kejawen? malu. Situ Ya suka udah apa adanya agamamu? domba. Agamamu apa? Iya agamamu apa? Ayo buka kem, ayo. Anak Medan ini Bung, ada anak Medan Hindu rupanya. Ada anak Medan apa? Islam agamamu? Iya, agamamu Islam. Orang Islam bertanya bahwa di hidung orang Islam ada setan gitu. Hah? aduh. Udah mulai udah mulai malu ngaku Kristen, guys. Udah mulai malu ngaku Kristen, guys. Kau pak, kami nggak bisa dibodoh-bodohi. Hah? Udah mulai diam dia Bang Teguh. Udah Bang Teguh, udah cocok kan Bang? Aku jadi ibu Bayangkari kan Bang? Langsung bersin dia keluar tuh Keluar setan. Tuhan ini. Keluar Tuhan Dari- Oten. keluar Tuhannya Oten. Kenapa itu anak Medan kok diam? Hah? Pak, daripada aku nyanyi nanti Pak. Tergoncang saudara. Halo Tuluzi terus. Halo, selamat malam. Malam bro, agamanya apa bro? Saya Kristen. Oke, mau menanggapi tema ini bro? Ini tema kayaknya kurang cocok karena tidak masuk di Alkitab kan. Tema ini bukan dari orang Islam sebenarnya bro. Tema ini dari orang Kristen bernama Robert. Ya, ini dia yang bawa tema ini ya. Dia membuat sebuah lagu tentang Nabi mengawini bocil yang disebut sebagai Mokondo. Dan dia pendebat Kristen yang suka melawan orang Islam dalam berdialog. Kuat dugaan dia adalah pesi kencing, penghujat agama Islam. Maka perkataannya menginspirasiku untuk mencari tahu mana laki-laki di dunia ini yang punya kekuatan super, kuat, sehat, tapi ternyata Mokondo. Makanya ternyata aku menemukan laki-laki itu di kitab kalian. Dan itu pun bukan pernyataan kami, tapi perkataan dari Matthew Henry menafsir ayat Filipi pasal 2 nomor 6. Ternyata Yesus hidupnya dari sedekah, sementara dia sehat, normal, gak cacat, bahkan memiliki kekuatan 100% Tuhan. Bagaimana aku bilangnya? Kalau orang Kristen membahas Islam itu pasti dibilang penistaan lah. Tapi Iya, kalau karena Muslim bahas gini loh, Kristen, kenapa Kristen dibilang membahas Islam dakwah. dikatakan penistaan? Karena kalian biasanya fitnah. Kalau kami ada di kitab kalian dan kami tidak menambah-nambahin narasinya, justru kami konfirmasi sama kalian. Contoh, bagaimana pendapat kau abangku ayat ini? Nggak ada kami simpulkan sendiri, nggak boleh. Kalau kalian kan kalian yang nama-nambahi, makanya kalian penghujat ditangkap polisi kalian. Karena rata-rata dari kalian tuh nama-nambahi yang nggak ada. Contohnya di mana menambah-nambah? Ya kau tengok Gracia Pelo ketika dia mengutip Sirah Nabawiyah, dia mengatakan Nabi Muhammad membuka bajunya Zainab binti Jahsy, nggak ada itu tertulis, itu tambahan, karangan bebas. Nah kalau aku, apa yang ku tambah-tambahi? Aku bilang Tuhan Mokondo itu definisi Mokondo yang diusung oleh kalian Kristen sendiri. Nah Mokondo itu artinya laki-laki yang badannya sehat normal tapi tidak mau berusaha karena memang malas, pengen gratisan aja. Nah masalahnya Tuhanmu laki-laki enggak? Iya. Punya kekuatan 100% Tuhan enggak? Iya, dia Tuhan kan. Nah bekerja enggak dia? Ya, untuk mengerjakan keselamatan. Yang kutanya kerja untuk makan, kerja untuk hidup, kerja nggak? Tidak, manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari firman Oke. Tuhan. Maka Terus itu Tuhan yang disebut itu- Mokondo. Cuman hidup dari belas kasihan orang lain.
tidak ada ditulis di belas kasihan orang lain. Ada Mana nih. coba tertulis. Kok nggak ada pula? Nggak ada tertulis, Sesuai nggak dengan ada tertulis. perkataan kita kan. Ya ada di Belas kasihan tertulis orang nih. lain. Mana belas kasihan? Menurut Matthew Henry, menafsir Henry itu Filipi siapa sih? pasal 26. Matthew Henry ini penafsir kitab kau. What? Kau nggak tahu kok Matthew Henry. Dia memang tidak tahu, yang ku tahu itu Alkitab. Ya udah Sesuai diam. Alkitab. Kalau nggak tahu udah diam, jangan banyak bicara bang. Mending cari tahu ya. Abang kalau nggak tahu apa-apa, mending banyak belajar. Menurut Matthew Henry, Yesus itu miskin, nista dan hidup dari sedekah. Ya. Itu tidak benar. Baru baca udah bilang nggak benar, diselidiki dulu. Makanya itu sesuai dengan firman. Ya tunjukkan data. Tengok nih, Yesus dibesarkan secara sederhana, ya, bahkan hidup dari sedekah. Hidup dari sedekah. Makanya saya tanya, pernah nggak dia bekerja? Nggak ada. Makannya kayak mana? Minta punya orang. Mau naik keledai kayak mana? Ambil punya orang. Itu namanya mau kondo tuh, modal kondom doang. Itu namanya Anda menghujat karena nggak sesuai dengan Loh, Alkitab. kok menghujat? Berarti Matthew Henry yang menghujat. Aku mengutip aja. Kau laporkan kantor polisi lah. Tangkap si Matthew Henry Coba yang lah. Aku sesuai cuma firman. mengutip aja. Coba yang sesuai Loh, Alkitab. Filipi pasal Pasti. 2 nomor 6. Kau baca. Makanya aku minta dalil di kitabmu itu ada nggak dia bekerja. Nah, walaupun Bekerja, dalam rupa bahkan teos bukan cuma tidak bekerja. menganggap kesetaraan dengan teos itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya. Ya, bukan cuma bekerja. Dia menyembuhkan, membangkitkan Saya orang tanya, mati. dia makannya dari mana? Itu. Dia makan dari mana? Ya makanlah. Dari mana dia dapat Mesti makanan? makan, kita tahu dari mana kita hidup zaman Nah, sekarang. inilah aku bilang mau kondo. Yang tema kita ini mau kondo. Ketika dia ingin makan ikan goreng, aduh, aku dibatasi nih. Aku turun dulu. Kita ambil temanya. Bang Teguh, bukan dari handle dulu bang. Harusnya dari Ya Uni, ya Uni. Aku turun dulu, ganti akun. Bang Nanar masih monitor kan? Masih bang. Sabar terus ya, si terus. Pak, naik lagi. Ganti akun katanya. Ganti akun. Nggak tahu ya, kalau Ripa itu selalu kena pembatasan bang. Kalau aku tuh enggak loh. Kayaknya dia harus ganti handphone kayaknya tuh, IP-nya pun udah kedetek sama TikTok. TikTok sekarang kan Iya. udah pakai AI dia. Oh gitu ya. Soalnya aku alhamdulillah nih selama ini udah sebulan lebih ya nggak pernah kena pelanggaran ya. Maksudnya nggak pernah kena banned gitu. Aku udah 3 nih bang, ke Bennett ini yang keempat. Aku alhamdulillah nggak. Makanya Ripa ini sering kali kena, dikit-dikit kena, dikit-dikit kena. Rentan sekarang udah pakai AI soalnya TikTok. Aku cek ini di forum itu, kenapa bisa ke ban, gampang kali ke ban, rupanya ada pakai AI deh. Jadi waktu kita ke ban itu nanti apa yang di ban itu dia ngirim ke kita nanti apa videonya, potongan videonya pada saat kita ke ban. Nah di situ kita bisa lihat analisa kita ngomong apa itu waktu di ban itu. Itu udah dari dulu sih, kalau udah lama sih kalau yang potongan video itu. Yang potongan video ya. Terus yang aku baca di forum itu karena udah pakai AI jadi lebih gampang reportnya. Iya. Mana sih Ripa? Mana ini Ripa? Makanya ngomong yang bener ya. Kitab kalian dibaca aja ke band loh. Gimana sih? Ayo Ripa, jangan lari, jangan kabur. Ini ya. Ini udah akun keberapa coba ini? Akun baru ini nggak bisa buka cam. Oh, Habis akun ini. yang lainnya mana? Habis. Dengar. Banyak. Malas masuk aja guanya. Malas gua masukin data kayak gitu. Ntar dulu. Gua pakai 2 akun aja, satu buat open cam. Satu Oke, gua ngomong. Ya Ya, kayak oke. gitu aja. Oke, Om. Mana?
Oke. Naikin gue. Udah naikin tuh Uniripa 11. Alhamdulillah. Nah, keluar Tuhan nyoten tuh. Iya. Lagi meriang aku sebenarnya. Wah, Nandar. Ya, yang keluar adalah Tuhannya Oten. Iya, di kita setan yang terkutuk ya, di Kristen Tuhan yang terkutuk ya. Iya, di kita kalau bersin keluar setan. Kalau mereka kalau bersin keluar Tuhan. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Kalau di Bali bisa nggak aku berlindung dari godaan Yesus yang terkutuk? Kalau mereka yang gitu, Bang. Kalau kan gini kan, kata orang Kristen kan Yesus suka menjamah tuh. Sebagai perempuan yang manisnya, aksiomanya cetar membahana, aku harus berdoa gitu. Aku berlindung dari jamahan Tuhan yang terkutuk. Betul, Bang. Aku dijamah-jamah orang mau-maunya aku, apa aja. Ya kan, Bang? Bang. Ya silakan terus. Silakan Iya. terus. Maksudnya saya cuma mau bilang itu temanya yang real aja lah, jangan diambil Loh, ini tema hari ini, sana. Bro. Itu kan Tema ini dari orang Kristen sendiri. Orang Tidak, Kristen bilang kan Nabi Muhammad itu mau kondo. harusnya Jadi ini kan aku debat cari tahu lah. Kristen dengan Islam. Ya harus sesuai dengan Alkitab, dengan Al-Qur'an. Lah, Oh, mati. kok begitu, Bro? Ada masalah apa, Bro, Anda, Bro? Kita ini lagi diskusi kok, Bro. Secara fakta kita membuktikan. Nah, cocok kan aku pakai baju pink kan, Bang Teguh? Tuhan Mukondo ternyata ada, teman-teman. Mana ini orangnya? Halo? Halo? Lah? Lah? Kenapa hilang dia? Ah, nggak asik Oten. Nggak asik kali itu. Sulit memang tema ini. Raja Sek sulit. Besok kita bahas nih Yesus Raja Sek. Pokoknya kita rolling aja tema-tema itu. Tema Edis Yesus Raja Sek. Tema si pisau the king Yesus Mukondo. Pokoknya tema mereka kita angkat terus. Nggak apa-apa. Untuk mencerdaskan anak bangsa. Gitu. Ya teman-teman ya, silakan kalian naik membuktikan kalau apa yang saya katakan itu salah. Gak ada yang naik. Nandar, nanya-nanya lah sama aku, Nandar. Kenapa tema ini bisa muncul gitu, Nandar? Jadi teman-teman, tema ini tuh tema mengcounter pernyataan dari orang-orang Kristen, terkhusus untuk akun PCD King si Robert yang membuat lagu judulnya Nabi Mokondo. Nah, aku penasaran nih, arti Mokondo apa gitu. Aku cari tahulah arti Mokondo itu apa. Ternyata arti Mokondo adalah laki-laki yang badannya sehat normal tapi pengen gratisan mulu. Nah, dan aku di si Kelvin di chat. Oh, nah, dan setelah aku baca pendapat dari Matthew Henry kelakuan Yesus, banyak Yesus menunjukkan ciri-ciri laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Pertama, dia tidak mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan orang tuanya gitu. Yang kedua, dia juga kalau makan minta punya orang, kalau mau naik keledai ngambil punya orang. Padahal kan dia Tuhan. Harusnya kan dia bisa ciptakan lagi keledai yang mau dia naikin, ya kan? Seperti itu. Dan tidak ada dalil secara eksplisit yang membuktikan dia itu pernah bekerja sebagai laki-laki. Waduh, si Irken ngomong apa tuh, Irken? Ngomong apa kau tuh, Irken? Kok jorok kali omonganmu? Hah? Tuhanmu tuh keluar dari situ loh, Irken. Dek, Irken, kau bahas-bahas itu, Tuhanmu keluar dari sana loh, Dek. Itu tempat kemuliaan Tuhan. Gini loh, tempat kemuliaan Tuhan loh.
Perempuan di dunia ini patut kiranya berbangga diri, berbahagia, karena satu-satunya tempat yang disukai oleh bapakmu, termasuk kau, adalah tempat keluarnya Tuhan. Gitu loh. Kenapa malah menghujat tempat keluar Tuhan, Dek? Janganlah. Itu tempat keluar Tuhan itu. Nggak bagus ya. Nggak bagus. Selain keluar pipis, keluar Tuhan juga di situ. Iya, tempat pipis. Aduh. Gimana lah kalian ini? Kalau tema kita tawarkan ke mereka, nih berbahasa Indonesia YSKIL 233 apaan tuh? Si Raja Framing. Ini bukan framing, ini materi diskusi yang aku angkat. Justru aku pengen kalian bantah. Kalau kalian bisa bantah, aku berhenti loh. Kemarin Kristen salah nggak terbantah, Kristen sesat nggak terbantah, nggak bisa dibantah. Sekarang Tuhan Mokondo nggak bisa kebantah, Tuhan psikopat kemarin nggak kebantah. Setiap tema yang kubawa nggak ada yang bisa kalian bantah. Ayolah, aku juga pengen sekali bisa dibantah gitu. Ada kebanggaan tersendiri kalau aku tuh bisa dibantah, tuh ada kebanggaan buat aku gitu loh. Wah, ternyata aku juga harus banyak belajar nih. Itu loh. Masa nggak ada yang bisa bantah? Mana tunjukkan kuasa-kuasa Roh Kudus kalian. Katanya punya Roh Kudus. Masa Roh Kudusnya tidak mampu membimbing kalian membela kemuliaan Yesus dari syubhat yang aku bawa? Ini kan syubhat nih aku bawa nih. Masa tidak ada kuasa-kuasa Roh Kudus itu? Sikira barabanya nggak keluar gitu loh. Cepat. Nggak asik di Bang Teguh. Nggak ada ini perlawanan. Tumben roomnya Bang Nandar sepi. Oten orangnya rame. Oh, Oten rame sih sebenarnya. Uni di bawah, tapi nggak berani naik. Junedi. Halo. 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 Wah, Bang Teguh lah, Bang. Bang Junet. Bang Junet. Halo Bang Junet. Halo. Bang Junet. Dia buka. Halo. Ya, halo. Muslim. Halo. Islam Kristen, Bang. Kristen. Oh, Kristen. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang, atau mau menanggapi tema kita, Bang? Bang. Saya bukannya ingin mau menanggapi, tapi Ya, mau ngapain? saya mau bilang Apa? Bilang apa, Bang? ini kalau saya baca yang tertulis di atas nih, Tuan Oten Mokondo. Ini Iya, itu kan tanda tanya tuh. artinya apa ya? Pertanyaan. Ini biar dijelaskan sama Uni Ripa. Silakan Uni. Jadi gini, Bang. Beberapa waktu lalu ada namanya akun Kristen namanya Mata Pisau alias Robert, pengacara nggak laku. Dia membuat sebuah lagu, ada Nabi Mokondo katanya. Penasaran laku ya, siapa lah Nabi Mokondo nih? Ku cari tahu lah arti Mokondo ya kan. Ternyata arti Mokondo itu adalah laki-laki yang minta gratisan terus, nggak mau kerja, pengennya makan gratis, pengennya naik keledai gratis, gitu. Dan dia laki-laki yang punya kekuatan super gitu loh, tapi nggak mau kerja gitu loh, nggak ada pekerjaan. Nah, itu ternyata Mokondo artinya. Nah, ternyata itu justru Yesus yang kayak gitu, bukan apa maksudnya itu Nabi Mokondo itu Nabi Yesus, karena Yesus kan juga Nabi. Nah, ini mau konfirmasi sama kalian umat Kristen. Gitu Bang Junet. Loh, kok dia ngomong ini?
Cuman itu. Iya. Apalagi? Apalagi Bang rupanya? Katanya berseperti. Iya, perumpamaan laksana anjing kembali ke muntahnya. Iya, berarti dia sudah tahu itu dosa, berarti dia kembali ke dalam dosa. Nah, dia seumpama anjing yang kembali ke muntahnya kan? Iya. Nah, kalau dia tidak kembali ke kejahatan, dia apa? Berarti dia tidak seperti ini, bukan pernyataan ini. Ya, bukan anjingnya kembali ke muntah, tapi anjing biasa aja. Bukan masalah anjing biasa. Lah, gimana Bang ini? Perumpamaan yang dikasih bagi orang supaya orang paham, jangan kembali ke dosa. Iya, tapi Nah, kalau tidak cuman kembali abang ke dosa, dia adalah anjing baik-baik. Ya, aku paham dengan abang, tujuan abang dan aku paham. Seakan-akan dan seolah-olah abang menanggapi ini adalah manusia ini berupa anjing atau babi. Tapi jangan Bang. Iya, kan diperumpamakan di situ kan? Tapi ini diperumpamakan supaya Anda tidak berpikir seperti anjing gitu. Nah, artinya kalau dia itu tidak keluar dari ajaran Anda, ya dia tetap yang baik-baik, tapi disetarakan aja samanya ini. Tidak disetarakan anjing, beda. Lah, kenapa bisa ya? Kalau Karena dia keluar itu dari agama, kenyataannya. kalau dia keluar dari agama Anda, dia sama seperti anjing yang kembali ke muntahnya. Tapi kalau dia tetap di agamanya, tidak keluar lagi, berarti dia anjing baik-baik aja. Begitu pemahaman abang. Lah kan memang Yesus juga mengatakan dalam Matius 15:24, 26, itu 25. pemahaman abang kan. Yesus menyebut orang di luar Yahudi memang dengan sebutan itu, Bang. Iya, berarti abang memahami seperti itu aja. Ya, itu yang tertulis di situ mau kayak mana? Jadi ya berarti kalau memang itu pemahaman abang, saya nggak melarang abang. Iya, silakan aja. Oke. Karena Enggak, Yesus saya memang nggak mengatakan melarang itu. abang bernarasi seperti itu, silakan. Menanggapi itu silakan. Saya nggak membantah itu. Karena itu hak abang. Iya. Iya. Yesus juga mengatakan kok orang-orang Farisi itu sebagai keturunan ular beludak kok. Oke. Terus? Saya Ya, tanya itulah sekarang dia, sama jadi- abang boleh. Iya, silakan. Setan itu udah masuk Islam belum? Mana ada setan masuk Islam? Oh, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Terus Nggak ada sih. abang wudhu kalau memang ada setan. Hah? Itu syariat, itu hukum dalam agama kami. Ya. Sama seperti orang Yahudi membasuh tangan, kayak Yesus membasuh kaki, membasuh wajah sebelum masuk ke bait suci gitu loh. Gitu ya. Berarti abang nggak mengakui kalau setan itu udah masuk Islam ya? Nggak ada setan masuk Islam. Mungkin maksud Anda itu jin. Oh, jin beda ya? Ya, beda. Berarti Islam udah masuk. Berarti jin itu apa, Bang? Jin itu makhluk seperti kita. Makhluk apa, Bang? Makhluk gaib. Oh, makhluk gaib. Berarti masuk Islam ya, makhluk gaib. Bukan masuk ke agama Islam, tapi mereka menjadi Muslim, taat kepada ajaran. Berarti udah sah ya jadi Muslim. Berarti ini Muslim jin. Tadinya itu iblis yang durhaka itu apa? Malaikat kan? Hah? Tadinya yang jadi setan itu kan tadinya malaikat dalam agama Anda kan? Yang melakukan pemberontakan sehingga menjadi iblis itu apa? Iya, setan. Ya itu makanya malaikat. Itu tadinya malaikat kan? Lucifer. Itu Lucifer setelah dia jadi Yesus. Kok setelah dia jadi Yesus? Lah, jadi yang keluar dari kubur itu siapa? Wih. Susah ini. Lah, coba Anda baca Yesaya. Coba Anda baca Yesaya dulu, Yesaya 14. Kemana setan disimpan? Coba. Setan disimpan di mana? Yesaya 14 nomor 15, coba Anda baca. Setannya ditaruh di mana? Saya luruskan dulu ngomong abang, bukan ya. Nomor di situ. Yesaya ayat, bukan nomor. Ayat itu bahasa Quran. Kenapa pula Anda jadi penyesat? Bukan menyesat, itu yang saya baca, Bang.
Dari mana Bible bahasa Yunani pakai kata ayat? Ada-ada aja ini. Berarti abang nggak Penyesat tahu. itu, Ya udahlah, kalau penyesat abang itu nggak tahu, suka yang udahlah. palsu-palsu Tapi memang. saya baca sesuai apa yang tertulis. Nggak ada di dalam kitab Kalau memang kata abang ayat nggak itu ada, nggak ya ada. itu urusan abang, bukan urusan saya. Lah Tapi bukan saya urusan nggak tahu. saya. Saya meluruskan kalian itu memang Saya suka yang meluruskan juga palsu-palsu. apa yang sudah tertulis itu yang saya baca. Kalian itu suka nyamar-nyamar memang. Saya nggak menyamar, abang yang Lah menyamar. sekarang mana kata ayat di dalam kitabmu, mana kata ayatnya? Ini Mana? pasal ayat 1. Lah itu ucapanmu tapi tidak ada dalam dalilmu kan? Bukan ucapanku, ini tertulis, Bang. Di mana? Di mana Ini, tertulis? 2 Di mana? Petrus pasal 2 ayat 1. Nggak ada kata ayat, kau tambah-tambah itu. Kalau nggak ada, emang abang nggak bisa membaca ini. Ya saya kasih. Nggak ada, kau bilang aja. Enggak, aku nggak ada. Ini abang bisa baca nggak? 2 Petrus. Ini 2 bisa baca Petrus nggak ini, 2. Bang? Apa? Itu. Pasal. Ah, Ayat. terus itu kitab suci rupanya. itu bukan dalil, itu belum masuk ke dalil itu. Oke lah, lanjut. Apa yang pertanyaan abang tadi? Yohanes apa? Malas kalau diperdebatkan. Yesaya 14 nomor 15. Iblis itu dilempar kemana? Yesaya 14. Ya. Yesaya pasal 14 nomor ayat Nomor 15. Wah, pakai memalsukan lagi dia. ayat 15. Itu yang saya baca dulu, yang sudah tertulis itu aja. Iya. Namun ke alam maut engkau akan diturunkan ke dasar lubang yang paling dalam. Iya, lubang. Iya, kemana itu? Alam maut itu di mana? Di kubur atau di mana? Di hotel? Di lubang. Lubang kubur. Bukan, yang dibuat ini dulu ya, yang dibuang ini ke lubang adalah maut alam ya. Apa itu? Kenapa Namun jadi ke belepotan? alam maut engkau Alam maut itu di mana? Hah? Alam maut itu di mana? Di hotel atau di kubur? Di dalam lubang. Saya nggak tahu, saya nggak ada yang ditunjukkan di sini di kubur. Alam maut itu yang kubur tertulis di situ. Masa gimana sih? Coba dibaca yang lengkap. Namun ke alam maut bukan kubur maut. Bukan apa? Baca terus. Abang yang baca lah kalau memang nggak percaya. Bukan, tidak ada tulisan kubur. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau akan diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ibraninya baurn. Baurn itu artinya apa? Liang kubur. Di mana tuh? Lucu nih. Mati Mija. Nggak lucu abang, dalam kubur mana? Oke lah, lanjut lah, nggak apa-apa. Yesaya 14:15 itu iblisnya dilemparkan, diturunkan ke dunia orang mati. Dunia orang mati itu di mana rupanya? Oke lah. Di liang kubur. Nah, jadi iblis ada di dalam kubur. Ya. Yesus berkata begini di dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberi satu tanda kepada angkatan jahat selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Dari mana? Matius 12 nomor 40. Oke, Jadi siapa yang keluar dari kubur itu? Tuhan atau dia setan? bangkit, bukan keluar. Mati Mija. Nah, apa Balas ya anak-anak. lucu abang ini? Balas ya Bedakan anak-anak. kata bang. Mau keluar dengan Dia mau bangkit kek. Dia mau Enggak, bangkit kek, dia beda. mau Ingat salto. dulu. Dia Kalau keluar dari mana? Kalau keluar dia keluar dari pintu yang sudah ditutup dengan batu. Keluar namanya begitu. Tapi Karena Yesus dia sendiri yang bangkit, mengatakan, dia bangkit Yesus- bukan lewat pintu, bangkit Tapi- sendiri ya, bangkit dari kematian. dia dari mana itu? Dari bangkit dari orang mati. Nah, dari mana? Kalau orang mati itu di mana? Dikubur. Pintar. Iya. Terus abang bilang tadi keluar, beda dengan keluar. Ya udah bangkit dari Enggak, kubur. saya Ya udah luruskan terserah dulu. lah. Ya, Bukan luruskan. Ya, luruskan. Nah. Ya, beda keluar itu lewat pintu, tapi ini bangkit bukan keluar. Oh, jadi kalau dia bangkit dari kubur, dia tidak keluar dari kubur gitu maksudnya? Bang, bedakan bangkit. Iya, saya Kata itu harus sudah paham mengikuti. dulu. Saya sudah mengikuti. Bangkit dari kubur artinya dia tidak keluar dari kubur gitu. Ya, bang. Oh, dia keluar tapi itu bukan lewat pintu yang Anda sama aja. narasikan.
dia Sekarang abang Yesus berkata, oke, keluar jadi itu, kita Bang. sudah sepakat, iblis Pasti dilempar ke kubur. Hah? Iblis dilemparkan ke alam kubur, ke dalam dunia Bukan orang mati. dilemparkan, abang menyatakan dilemparkan, lucu ini, dari mana lagi abang? Keluar, dimasukkan kemudian ke dunia orang mati. Kemudian Lucu nih abang. Kemudian Yesus mengatakan bahwa angkatan jahat minta suatu tanda, dan tidak ada tanda bagi angkatan jahat selain anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiga dia harus keluar dari perut bumi. Nah, Yesus berkata dalam Yohanes 12:31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Dari dosa. Dari dosa pula. Dari kubur. Lucunya, aduh. Penguasa dunia yaitu iblis. Yang dimaksud penguasa dunia itu iblis. Penguasa dunia itu tadi dilempar ke kubur. Sekarang dilemparkan lagi keluar. Makanya pada saat Yesus ingin ditangkap di dalam Tuhan, bukan ya yang bangkit itu. Yang bangkit masa Tuhan keluar dari kubur? Yang bangkit itu Tuhan. Ya. Anda sejak kapan Tuhan masuk ke dalam kubur? Itu salah narasi Anda. Bang, sejak kapan Tuhan masuk ke dalam kubur? Karena sudah mati di kayu salib. Yang masuk ke dalam kubur yang dilemparkan tadi itu di Yesaya 14 itu adalah iblis. Bang, yang dilempar tadi ke dunia orang mati itu iblis kok, yang keluar Tuhan. Makanya belajar dihilangkan dulu setonnya itu. Yang dilempar tadi ke dunia orang mati. Di hidung abang ada seton. Yang dilempar tadi di dunia orang mati. Udah jelas setan itu di hidung abang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Berarti yang dilempar tadi. Yang dilempar tadi, Bang, yang dilempar tadi. Abang sengaja memelihara seton. Yang dilempar tadi ke alam dunia di dunia orang mati siapa? Bung, yang dilempar tadi ke dunia orang mati itu siapa? Siapa yang dilempar ke dunia orang mati? Dan siapa yang keluar dari dunia orang mati? Lucu orang ini. Kalau Anda mengatakan bahwa umat Islam ada setan di hidungnya, baguslah. Kalau kami flu, kalau kami bersin, setannya terlempar. Daripada Anda, Ayub 27 nomor 3, Tuhan Anda ada di lubang hidung. Nah, berarti Tuhan Anda bagi kami adalah setan. Ayo, keren kan? Ayo. Itu menurut abang. Lah, itu dalilnya dalam kitab saudara tuh, yang kalian ambil dari kitabnya orang Yahudi. Ayub 27 nomor 3. Ayub 27 nomor 3. Biar saya baca, biar jelas datanya, dan saya akan jelaskan nanti kalau boleh. Silakan, saya akan jelaskan. Ayub berapa? Nomor 3. Nomor 3 berapa? Kita nggak jelas juga ini. Apa nggak jelas? Ayub 27. Ayub 27. 27. Terus? Nomor 3. Siapa yang berada dalam lubang hidung? Bukan di lubang hidung ini, Bang. Selama nafasku ada padaku dan roh Elohim ada di lubang hidungku. Nafas. Ya. Dengar dulu, jangan ketawa. Abang ketawa. Ini pernyataan Ayub. Boleh saya ngomong? Tuhan ada di lubang hidungmu. Awas kau bersin, kau flu ya. Dia mandi ingus dia. Awas. Ingat kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya adalah Elohim menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong.
gelap gulita menutupi samudera raya, dan roa Elohim, ru'ala, melayang-layang di atas permukaan air. Nah, kalian memaknai ru'ala itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah roh. Di dalam Ayub 27 nomor 3 di situ juga disebut ru'ala, ro'ala. Ya, berarti Tuhan kalian ada di lubang hidung. Dan rasa. Nah. Itu ru'ala di dalam lubang hidung melayang-layang nggak di situ atau melengket? Apa nih kita mati dia makan. Tuhan melengket di lubang hidung. Allahu Akbar. Masya Allah. Oh, itu segitu jauh pemikiran abang. Berarti pendek betul pikiran abang kalau nempel. Orang Kristen, Makanya orang paham Kristen, dulu. saudara, orang Kristen memaknai Enggak, paham dulu. roh Allah yang melayang-layang itu adalah Allah Tuhan kalian, makanya kalian menyembah roh. Kalau kami memaknai roh Allah melayang-layang itu oksigen, udara. Makanya Ayub 27 nomor 3 itu yang ada di hidung itu adalah oksigen, udara yang keluar masuk. Kalian memaknainya Tuhan. Derita lu. Mana yang cek, mana yang keren. Awas jangan flu, Tuhan lengket. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Iya, silakan. Kalau tak bisa diskusi berarti abang tidak pas jadi apa? Apa itu? Bisa nggak saya ngomong? Boleh kan, dari tadi pengomong. Enggak, kalau abang ketawa nggak bisa, soalnya termasuk. Ya, lucu aja. Kau katakan ada setan di hidung kami, baguslah. Setiap kami Bukan bersin. saya katakan Al-Quran abang. Lari setannya. Lah, kalau kau bersin Tuhanmu yang Tapi ada terlempar. lagi nanti kan? Ada lagi nanti kan? Bang Zuma, Apa dia? Bang, Ya, gimana? aku boleh nyanyi nggak Bang? Ya, nyanyilah. Ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidung Di- Oten. Aku bersin, keluar setan, Oten bersin, Tuhannya berserakan. Gitu Bang. Allahu Akbar. Masya Allah. Abang paham nggak bahasa ini? Roh Elohim ada di lubang hidung. Istilahnya nafas kehidupan. Iya, kau kembali ke konsep Islam itu. Buat tinggalkan. Berarti pemikiran abang sempit betul kayak gitu. Sekarang saya tanya, kejadian 1 roh Allah melayang-layang itu di situ siapa yang melayang-layang? Iya, roh Tuhan, Apa itu? Tuhan atau apa yang di situ? Roh Kudus. Iya. Aduh. Terus kenapa lu ketawa? Pahaku sakit gara-gara tertawa. Oh, berarti abang lebih nyaman dengan apa itu hantu? Anda mengatakan roh Allah melayang-layang itu adalah Roh Al-Quran abang, Kudus. saya mengatakan Al-Quran abang. Berarti yang ada di lubang hidung Anda itu apa? Udara atau Roh Kudus? Ya, beda yang ada di hidung abang hantu. Setan. Aduh. Yang ada di hidung saya adalah Parah. Kalau Bung, kalau umat Islam itu, kalau dikatakan haditsnya ada iblis, ada jin, ada setan di hidung, itu masih secara ilmiah sains itu bukan masuk ilmu logika. sains, ini menyatakan Al-Quran Anda. Iya, tapi apa yang diterangkan Tidak, kemudian jangan literasi samakan Islam? ilmu Dengar, sains. Ini berarti Anda sabar dulu. penguasa setan. Sabar dulu. Berarti Anda tidak sadar Sabar dengan dulu. setan itu sampai Anda. Sabar dulu. Ya, sabar. Apa yang diterangkan kemudian secara biologi, sains, keinginan manusia untuk memasukkan benda ke dalam lambungnya itu 95% dipengaruhi oleh hidung. Dipengaruhi. Anda melihat makanan, bagus, nampaknya wah cantik kali. Tapi untuk mengeksekusinya, Anda gunakan hidung dulu kan menciumnya. Ah, ini enak ini baru masuk. Itu ilmu biologinya kena. Itu jadi kena terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa syahwat nafsu manusia itu cenderung dipengaruhi oleh hidung.
Nah, kalau dihisap, wah ini kayaknya enak ini. Ah, masuk meskipun haram. Masuk. Iblis. Itu larinya ke situ. Tapi kalau Tuhan di hidung gimana kalau Tuhan yang di hidung? Coba secara ilmiah apa? Kalau Tuhan di hidung. Mati Mija. Ini saya lagi flu ini, hati-hati Tuhan tak lempar nanti. Ini nafas bang, yang itu nafas yang giliran kayak gitu nafas. Ya, itu tak bisa terlihat nafas. Gini, paham? gini aja, Ini gini aja. setan yang Anda pelihara. Gini aja. Kau panggil pendetamu suruh hadapi kami di sini, itu lebih bagus, lebih mengedukasi kita. Edis. Allahu Akbar, Masya Allah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau lanjut, Bunda Rifa. kalau bersihin belintak gitu. Itulah. Yo, lanjut. Musim flu bahaya itu. Mana terlempar. Padahal itu maksudnya nyawa, nafas kan? Iya, makanya di dalam Kejadian 1 itu yang punya kitab memaknainya sebagai udara, oksigen yang melayang-layang di atas permukaan air itu bukan Tuhan, tapi udaranya Tuhan, oksigennya Tuhan. Oksigen yang diciptakan Tuhan maksudnya. Enggak, tapi coba bang, kalau direnungkannya, Oten ini aneh loh bang. Mereka tuh kalau seandainya setan di lubang hidung, bagi mereka tuh hina gitu loh. Tapi kalau Tuhan di lubang hidung, bagi mereka nggak apa-apa. Agak-agak MPD Oten ini loh. Nah, gitu juga waktu si Edis bilang kan, Nabimu Raja SKS katanya kan, karena punya kekuatan 30 pria. Kenapa bagi Oten ini sesuatu yang baik itu sebuah kehinaan gitu loh. Tapi sesuatu yang kehinaan adalah kebaikan. Ada-ada aja Oten nih. Iya sih. Ya, sampai saya kan di framing tuh. Itu tema itu kan kemarin sampai mereka bikin PT ketika mereka menghina Rasulullah. Rasulullah itu kekuatan kejantanannya itu setara dengan sekian laki-laki kan. Loh, bangga dong saya sebagai laki-laki muslim. Banyak orang yang operasi itunya bahkan minum madu, minum ini supaya dia kuat. Iya. Nabiku kagak. Nah, dibandingkan mereka kan, saya tanya waktu itu, oke, Nabiku hebat. Saya mengatakan beliau adalah laki-laki yang luar biasa. Nah, sekarang Tuhanmu, ku bilang, ku tanya, benar nggak dia pernah sunat hari ke-8? Benar. Ketika dia menjadi dewasa, ikut membesar nggak itunya? Ikut. Nah, sekarang caranya melampiaskan itunya gimana? Bingung dia kan? Itu di framing, dibilang saya penghujat. Saya bertanya, dia kan makan, ya, pasti ada saripati masuk ke dalam tubuhnya kan, iya. Nah, dia lampiaskan dengan apa? Dia nggak punya bini. Gimana cara melampiaskannya? Wah, dibilangnya aku menghujat. Pak, tanya sama abang Bang, mana lebih baik nih Bang Faruk sama Bang Zuma nih laki-laki sejati ini dua-duanya. Mana lebih baik bisa menghidupkan orang mati tapi tidak bisa menghidupkan punya sendiri daripada menghidupkan punya sendiri tapi nggak apa-apa menghidupkan orang mati? Coba. Allahu Akbar, Masya Allah. Cuman kita nggak bisa terlalu dalam ke sana kan ya, karena ya biar bagaimanapun yang datang ke tengah-tengah Bani Israel yang mereka sebutkan Yesus itu kan juga Nabi Isa alaihissalam juga pernah datang ke tengah Bani Israel dengan pola yang berbeda. Ya, ungkapan ini keluar hanya ketika mereka menghujat Nabi supaya mereka sadar gitu loh, supaya nggak diulang lagi menghujatnya. Sama seperti tadi ketika kita dihujat iblis ada di lubang hidung, ya kita kembalikan Tuhanmu ada di lubang hidung kan gitu. Masih mau aku datang besok. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, lanjut yang lain. Ya, izin ya Bang Anda membahas tentang saudara kita ini di Sibolga itu, gimana itu Bang Anda? Saya belum copy deh, informasinya saya tidak copy. Saya cuma tahu teman-teman tadi ke sana, cuma sebatas itu aja. Yang ya, jadi, yang bisa jelaskan itu mereka yang tadi ke sana. Oh, kita tunggu Bang Glenn naik aja ya. Siap. Siap.
Kepanasan Ada lah. setan di hidungku, ada Tuhan di hidung Oten. Ini ada tamu nih, Bunda Rahma. Jadi semua roh itu adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Maka ada di dalam Bibelnya itu roh jahat daripada Allah. Jadi semua roh ciptaan Tuhan. Ya Gerunda? Siap. Iya. Tamu Bunda Rahma, sapa dulu Bunda. Yang tadi Nuni driver. Oten ya? Iya. Oh, kasih Bang Jumal tuh. Ini yang Bang, Siapa? yang ada Oh, setan yang tadi tadi. barusan. Oh. Iya, janganlah kasihan dia. Kayaknya dia sudah mau ini, udah mau siuman. Saudara driver, halo. Ya, halo. Anda pernah belajar Bible? Saya Muslim, Bang. Nah, itu kan. Beda Lain orangnya. drivernya, Bang. Ya. Oke, sip. Lanjut. Oke. Ini Bang Faruk. Yang tadi, kira itu tadi deh. Beda orang Bunda. Berarti sama kayak ini Bang Jumaya yang dikatakan ajar aswad. Katanya mereka kan fitnah mereka begitu kan. Batu menghapus dosa terus. Bagaimana di Yosua itu? Batu menjadi satker mereka. Ya itu bukan kepercayaan mereka sih sebenarnya. Itu kita hanya pakai untuk menyadarkan dia untuk jangan menghujat. Karena di kitab yang mereka ambil dari agama lain itu pun jangankan batu, kotoran sapi itu korban penebus dosa. Keluaran 29:14 itu kan begitu. 3 dalam 1 juga di situ. Kulitnya, dagingnya, dan kotorannya dibakar menjadi satu kan gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini ya kondisi agak panas ini bang di sini Bang, karena ada upaya dari polisi untuk menjebak kawan kita ini gitu. Apalagi barusan dihubungi saudara kita ini disuruh datang tanpa didampingi oleh lawyer gitu. Jadi memang ini pressure-nya dari ormas ini cukup besar. Ormas Kristen di daerah ini agak besar ya. Nah, jadi memang kita butuh atensi yang lebih bagus lagi Bang, dukungan dari saudara-saudara umat Muslim se-Indonesia supaya jangan terjadi seperti ini di daerah-daerah lain, apalagi di daerah ini Bang, walaupun persatuan umat muslimnya itu kurang bagus, kurang solid gitu loh. Ini makanya lagi kami ingin ini. Nah, ini lagi kami upayakan untuk melakukan perlawanan untuk viral di media, sama kita lagi mengumpulkan beberapa aliansi di Sibolga, Tapteng, sama di sampai Padang Sidempuan untuk membantu pergerakan ini Bang. Iya. Yang sulitnya di situ karena di sini ya kita bilang minoritas juga memang agak minoritas di sini umat muslim gitu. Dan ini makanya baru saya dapat kabar dari saudara kita ini, dia disuruh menghadap ke kantor ke Polres tanpa didukung oleh kami gitu. Kenapa bisa? Kan setiap warga negara punya hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Dikatakan bahwa mereka sudah konfirmasi kepada saya bahwa si saudara kita ini disuruh menghadap dan mengambil BAP ke Polres. Nah, sedangkan saya cek handphone saya cek yang lain-lain, tidak ada handphone saya, tidak ada telepon, tidak ada WA yang mengatakan seperti itu. Nah, jadi inilah kadang-kadang pressure ini begitu cepat mengintervensi proses hukum Indonesia Bang. Tuh
Jadi ini juga salah satu apa ya bang, salah satu presiden yang buruk lah bagi persatuan umat Islam di daerah-daerah yang agak jauh dari pusat, gitu bang. Kita mohonlah dengan kejadian ini jangan sampai yang lain daerah-daerah lain ikut seperti ini bang. Tolong diperkuat persatuannya, diperkuat ukhuwah Islamiyah seluruh daerah di Indonesia dimanapun itu, mau kita mayoritas mau kita minoritas, jangan sampai bisa dipecah belah seperti ini. Tapi Glenn, kalau seperti itu takutnya jadi jurisprudensi untuk tempat lain itu Glenn. Artinya ketika dia bisa dipanggil tanpa ada didampingi oleh lawyer atau penasihat hukumnya dan itu bisa diperbolehkan, nanti takutnya itu jadi jurisprudensi di tempat lain ketika menghadapi hal yang sama. Ya, inilah yang kita jaga, inilah yang kami jaga. Jangan sampai hal ini menjadi jurisprudensi bagi daerah-daerah lain. Jangan sampai di sini adalah terjadi kebocoran begitu. Ya, baik. Assalamualaikum Ahi. Malam bang. Di sana petugasnya itu memang ini ya. Jangan. Kebanyakan non. Iya, di sini persentasenya di angka khusus kota Sibolga sih masih tetap mungkin di angka 50-50 bang. Hanya saja 50%-nya umat Islam ini terpecah. Gitu. Jadi dari pagi saya sampai malam begini, saya mengumpulkan dari beberapa ormas untuk ikut berpartisipasi agak sulit bang. Jadi malah orang-orang daerah sini mengatakan bahwa ormas Islam di Sibolga sudah mati suri. Oh gitu. Iya. Jadi mungkin kalau memang ini juga nanti ada beberapa hal yang harus dibicarakan di belakang bang. Contohnya ini kan adalah beberapa teknis yang harus dibicarakan di belakang karena sedikit sensitif lah. Nanti kita bicarakan belakang layar. Tapi tolong maksud saya untuk yang ada di Komal ini tolong didukung saudara kita yang di Sibolga ini supaya jangan menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain yang menghambat pergerakan apologi Indonesia. Kita lihat girohnya sih bagus, giroh saudara kita ini baik sekali. Ini nggak usah dibawa. Giroh saudara kita baik sekali. Bas putihnya di sini. Cuman tidak didukung oleh keadaan. Di saat saudara kita ini terkena masalah, kita lihat banyak saudara-saudara di sini yang sepertinya cuci tangan dengan mengatasnamakan bahwa ranahnya adalah ranah yang sensitif. Gitu. Iya. Jadi langkah yang bisa kita lakukan saat ini ya untuk bisa membantu beliau itu apa sekarang bang? Bang Glenn. Gimana tadi perkembangan Cok? Ya. Tadi apa katanya Cok? Ada yang katanya yang nelpon dia. Siapa namanya? Katanya ada yang nelpon penyidik, tapi kayaknya bukan dari orang kita katanya. Nggak ada kasih tahu nama. Jadi kayaknya ada agak yang aneh katanya gitu. Siapa yang nelpon? Suruh mau ngambil BAP itu. Yang nelpon siapa namanya? Nggak dikasih tahu. Nomornya mana, suruh kirim ke kita. Ke gua nomornya. Suruh kirim ke gua nomornya. Berikut pertanyakan langsung ke propam. Kalau ada intervensi habis mereka ini. Kirim di grup aja ya kan? Kirim di grup aja. Ya. Ya siap bang. Jangan sampai ada, kalau memang perlu balik kita dulu nggak apa-apa. Tapi ini kayaknya ini ya mungkin permainan. Karena dianggap Aki Fajar ini nggak takut. Ya bang, parahnya pressure di sini bang, hanya saja karena ya kalau kita nanti saya kirimkan beberapa fotonya, hanya bersegelintir orang yang melakukan pressure sebegitu ketakutannya ini.
Jadi segitu gampangnya lah hukum Indonesia ini diintervensi oleh kelompok-kelompok yang punya kepentingan. Oke. Ya nanti kita bicarakan di belakang gimana teknisnya deh. Ya untuk sobat ini minta ditolonglah dukungan dari saudara-saudara ini Bang di sini Bang, supaya jangan ada hambatan juga. Bang. Nah cuman itu dulu Bang ya. Siap-siap. Kita sebagai umat Islam tentu sudah tahu langkah apa yang harus kita ambil ya. Biarkan teman-teman di lapangan yang menjalankan tugasnya sebagai rakyat Indonesia yang punya hak untuk memperjuangkan kemudian hak menyatakan sesuatu, menyatakan sikap di dalam menghadapi aturan yang ada di negara kita ini. Kita percayakan kepada tim kita, kita hanya butuh dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, bahkan di luar Indonesia yang tidak menginginkan, karena ini adalah ranah sensitif ya, seorang yang beragama Islam ya boleh saya katakan diupayakan untuk dihentikan berapologet dari orang yang beda keyakinan. Artinya mereka menginginkan kita berhenti untuk membela agama kita. Nah, apakah kita menginginkan itu terjadi? Nah, kalau kita kemudian menginginkan saudara kita dihentikan, berarti itu sama halnya kita membuka peluang untuk kita ini dipijak pastinya. Karena itu kita nggak bisa hadir di sana, kita nggak mungkin ikut juga di sana pada kesempatan pertama. Nah, yang kita harapkan di sini adalah bagaimana mensuplai hal yang dibutuhkan sahabat-sahabat di lapangan. Tentu yang kita butuhkan di sini adalah biaya untuk menghadirkan orang-orang hebat di kalangan kita untuk masuk ke sana. Sebelum kita lebih jauh mengambil sikap, langkah itu dulu yang kita lakukan. Bagaimana kita memperlihatkan sikap kita kepada orang-orang yang benci kepada Islam, bahwa kita bersatu. Dinda Faruk, di Api Sumut sudah ada nomor rekeningnya? Belum ada Bang. Untuk saat ini kok dari tadi malam sampai pagi tadi donasi itu kita gunakan pakai nomor rekening saya tadi Bang. Oh ya udah, pakai rekeningmu aja nggak apa-apa deh. Tak masalah pun, nanti tinggal dilaporkan aja sebagai pertanggungjawaban kepada umat. Tak masalah itu. Umat masih percaya kepada antum, silakan aja. Ini saya sebagai ketua pembina ya, terlepas daripada salah atau tidaknya sahabat kita, kewajiban kita adalah melakukan dukungan terhadap perjuangan saudara-saudara yang membantu di sana, termasuk Dinda Glenn yang meninggalkan kemudian keluarga untuk sampai ke Sumatera. Tentu membutuhkan biaya. Begitu juga anak-anak kita, adik-adik kita yang ada di lapangan. Yang bisa membantu itu ya kita pastinya. Untuk itu saya mengajak semua sahabat-sahabat muslim dimanapun berada, jangan sampai kita kemudian dicederai hanya gara-gara ketidakpuasan sekelompok orang terhadap apa yang diambil atau apa yang menjadi sikap apologet Islam. Karena beliau yang dilapor ini adalah salah satu apologet Islam. Kalau menyuarakan kebenaran lantas kemudian dihentikan, nah itu sudah tidak benar. Maka kita harus bersatu dalam hal mendukung, membantu perjuangan teman-teman. Itu aja. Tetap kondusif, rapatkan barisan, jangan ada provokasi, jangan tendensius, jangan main fisik. Serahkan semuanya kepada proses yang ada, tentu dengan prinsip kehati-hatian. Kita utamakan prinsip kehati-hatian, tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Apa yang kita lakukan ini sebagai dukungan kepada saudara muslim yang
kemudian mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan. Maka kita harus bersatu, jangan sampai kita terpecah belah dan membiarkan kemudian saudara kita seibarat diambil, dijadikan sebagai sesuatu yang merugikan bagi dirinya, bagi umat ini, bagi negara kita dan juga bagi keluarga. Untuk itu yuk mari kita bahu-membahu membantu seikhlasnya ya, melalui rekening dari Dinda Faruk. Nanti beliau akan umumkan dan ini akan berlanjut terus. Saya berharap setiap saat ketika live ini diumumkan, nanti diumumkan. Nanti juga saya instruksikan kepada pusat dan juga tim apologet yang lain, teman-teman dari yang tidak bergabung di aliansi API, termasuk yang kemarin ikut di acara Dinda Uniripa, tolong untuk disampaikan kemana-mana bahwa ini bukan satu kelompok, ini umat Islam yang berbicara. Ketika ada satu di antara kita yang kemudian mengalami pencobaan untuk penghentian gerakan membela Islam, maka di situ kita harus bersatu. Tentu persatuan yang kita harapkan di sini tetap terpimpin, tetap terpola, tidak anarkis, tidak membuat kericuhan, tetap menjaga keutuhan, dan lebih mengedepankan kepada hukum dan aturan yang berlaku di negara yang kita cintai ini. Islam cinta Indonesia, Islam cinta aturan negara Republik Indonesia. Untuk itu negara ini bisa utuh ketika umat Islam kemudian tetap menjaga keutuhan negara yang kita cintai ini. Untuk itu saya menghimbau kepada semuanya, tugas kita hanya mendukung doa, finansial yang kita punya. Silakan, silakan Dinda Faruk. Ya, seperti yang sudah disampaikan sama Bang Zuma, teman-temannya, di saat ini kita butuh dukungan dari teman-teman semua, para tuan kita, merapatkan barisan kita, ya, karena apa? Seperti sesuai dengan apa yang dikatakan Bang Zuma tadi, teman-teman. Ada Bang Baru kecil Bang. Kecil dunia. Ketika mereka berupaya menghentikan langkah seorang dari saudara kita yang berapologet, berarti mereka sedang berupaya untuk menghentikan langkah kita semua, teman-teman. Ya, karena apa? Kita tidak bisa pungkiri, teman-teman, ketika kita berhenti untuk membela agama kita, tidak ada jaminan para penghujat Islam itu juga berhenti dari sikapnya. Yang kita lakukan ini adalah kita memperjuangkan hak kita. Yang kita perjuangkan adalah hak kita. Jadi dari Bang Den selaku kuasa hukum sudah menceritakan kondisi di sana seperti apa, ya, kondisinya di sana seperti di semua. Juga kita butuh bantuan dari teman-teman untuk akomodasi Bang Den dan teman-teman serta tim yang ada di Sibolga sana. Seperti yang saya sampaikan juga dari tadi pagi tadi, teman-teman, jika itu masih dalam kesanggupan kami tidak akan berbicara kepada kalian. Tapi ini di luar kesanggupan kami, tapi Sumut, ya, maka kami meminta dukungan dari kalian, teman-teman sekalian. Dan buat teman-teman ya yang mengirimkan 1.000 maupun 2.000 rupiah ke rekeningnya Bang Faruk, saya minta tolong di screenshot, teman-teman ya, di screenshot, dikirim melalui DM saya. Nanti apa yang kalian kirim itu akan saya laporkan nanti ke Kaki Coki ya, sebagai dokumentasi untuk dicocokkan ya jumlah dari orang yang mengirim dengan jumlah yang saya terima dan dengan jumlah yang saya transfer ke Kaki Coki. Untuk hari ini Bang Zuma alhamdulillah sudah terkumpul dan saya sudah kirim ke Kaki Coki tadi berkisar 5 juta rupiah, 5.070.000 rupiah. Kaki Zoki sudah menerima 5.500.000 ya, kalau baru nggak salah. Jadi begitu teman-temannya. Ya silakan, mungkin Ustadz Dio ada yang mau ditambahkan, Ustadz Dio. 5 juta itu kecil, umat Islam itu kaya-kaya. Masih dikit itu. Iya, umat Islam kita aja. itu kaya raya, umat Islam itu. Seruan-seruan seperti inilah yang kita lihat sejauh mana kita mencintai agama ini, sejauh mana persatuan kita. Kita di Indonesia ini 200 juta lebih, 10.000 aja satu orang kali 200 juta itu bisa dihitung gimana jumlahnya. Teman-teman jangan takut kekurangan, insya Allah jangan takut kekurangan. Tuhan akan menambahkan ya
Tuhan akan menambahkan rezeki kita. Itu prinsip di Islam. Kita memberi, tidak akan miskin. Kita tidak memberi, tidak juga membuat kita kaya. Bayangkan kalau 10.000 dikalikan 200 juta penduduk Islam, itu bisa dapat sampai berapa triliun itu. Ya, teman-teman. 10.000 aja kali 200 juta penduduk Indonesia yang muslim. Kenapa harus muslim? Karena ini berkaitan dengan bertalian dengan hal keyakinan. Gitu, teman-teman. Jadi ketika hak kita yang bersifat duniawi diganggu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau berbicara tentang keyakinan, ya Anda tahu sendiri apa yang harus dilakukan umat Islam kalau sudah berbicara mengenai keyakinan. Diam, tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang diam pada saat agama kita itu ya, mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, Anda tahu sendiri apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya saudara kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, masihkah kita bisa tertawa? Masihkah kita bisa menikmati? Ya, kita mungkin banyak duit, tega gitu, tertawa, santai, sementara temannya kemudian mengalami sesuatu yang tidak mengenakan berkaitan dengan akidah. Untuk itu, silakan saudara, mohon kepedulian saudara terhadap sahabat kita yang sudah mengalami hal yang tidak mengenakan ini. Terima kasih. Ya, aku izin menambahkan teman-teman yang ada di bawah. Penonton ini ada 2.300 ya. Anggaplah 300 itu sampah ya, oten-oten ya. Yang 2.000 ini muslim semua insya-Allah. 2.000 kali 10.000 rupiah masing-masing di antara kita itu bisa mencapai total 20 juta untuk malam ini. Ya silahkan disematkan nomor rekeningnya Bang Faruk. Teman-teman yang mau ikut andil dalam usaha ini, mudah-mudahan dilipat kali gandakan apa yang dia berikan dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Orang-orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah. Nah ini sekarang ini, ya saudara kita membutuhkan bantuan kita. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa bela dia dengan mulut kita nggak bisa bela dia dengan tenaga kita. Setidaknya dengan uang yang kita miliki minimal 10.000 rupiah itu sudah insya Allah membantu meringankan. Orang-orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah itu bagaikan satu butir benih yang menumbuhkan 7 butir benih yang lainnya, dan masing-masing 7 butir itu menumbuhkan 100 butir benih yang lainnya. Artinya kalau kita infakkan 1.000 rupiah itu sama dengan dikali lipatkan menjadi 700.000 rupiah. Kalau 10.000 silahkan dihitung sendiri, tapi ini hanya sekedar hitungan. Saya yakin kawan-kawan di bawah insya Allah nggak mungkin dia transfer 10.000, nggak mungkin. Setidaknya 50.000 atas nama siapa? Itu diinikan aja. AGS. Ya, AGS. kalau sudah tahu situ pasti sudah tahu AGS, atas nama AGS. Ya. Atas nama AGS ya teman-teman ya. Pokoknya ada Sianipar di belakangnya. Jadi apa yang kita infakkan insya Allah di malam hari ini itu akan dilipat kali gandakan. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan maka pasti Allah akan menggantinya. Mari malam ini kita tunjukkan solidaritas kita sebagai seorang muslim, sebagaimana disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang beriman, orang-orang muslim itu kalbunyan. Mereka bagaikan satu bangunan yang kokoh. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Mereka saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Tadi dijelaskan juga oleh gurunda kita Bang Zuma, bagaimana kita bisa tenang ya, sedangkan ada saudara kita dan dia termasuk seorang muslim yang juga membela agama Allah, membela agama Islam, memperjuangkan kebenaran Islam. Qadarullah
dia sedang diuji dengan ujian seperti ini, dia tentu sangat membutuhkan pertolongan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamasal jasadil wahid idza ishtaka minhu adu tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Permisalan orang-orang yang beriman itu bagaikan satu tubuh. Kalau ada salah satu tubuhnya mereka itu merasakan sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan demam dan bergadang di malam hari. Saudara kita sekarang dalam ujian, qadarullah. Ayo teman-teman, ini waktunya, ya, gak usah banyak-banyak lah. 10.000 minimal, 50.000, 100. Mungkin ada di sini para agnia, orang-orang yang diberikan harta kekayaan oleh Allah. Kalian yang mendengarkan suara ini, ajakan ini, ayo abang-abangku, kakak-kakakku, bapak ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo gaskan, tinggal di catat nomornya. Bank Mandiri atas nama AGS Sianifar. Kemudian kalian SS, kirim bukti pengirimannya. Semoga itu menjadi sebab harta kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi? Maaf, donasi untuk apa? Donasi untuk membantu saudara kita yang sekarang dalam kondisi sangat membutuhkan kita. Ya, jadi bukti kirim ke Bang Faruk, langsung ke Bang Faruk, ke hostnya, host. Ya, langsung ke hostnya. Nanti Bang Faruk akan mempertanggungjawabkan itu, berapa ininya segala macam, semua bukti-buktinya, totalnya berapa, nanti akan diserahkan, dikirimkan ke kawan-kawan yang sedang menguruskan. Yang sedang menguruskan kasus ini, mudah-mudahan dimudahkan. Ya, jadi donasi yang kita kumpul ini teman-teman sebagai bentuk solidaritas kita sebagai seorang muslim. Artinya kita ini, oh aku nggak diam loh, aku ini muslim, aku nggak diam. Apa buktinya aku nggak diam? Tuh bukti transfernya. Itu maksudnya teman-teman ya. Jadi kita sebagai seorang muslim punya andil untuk membela saudara kita, apalagi kalau ada indikasi-indikasi dari oknum-oknum tertentu atau ormas-ormas tertentu yang sengaja untuk menghentikan perjuangan, untuk menggembosi perjuangan seorang muslim yang membela agamanya. Itu haknya dia untuk membela agamanya. Ketika ada yang menggembosi, berarti dia telah melanggar hak saudara muslim kita. Nah, posisi saudara muslim kita sekarang ini sangat-sangat membutuhkan bantuan kita. Minimal dengan doa. Kalau kalian punya kelebihan harta dimudahkan oleh Allah, silahkan kalian transfer di nomor rekening yang tertera di bawah, ya, 10.600 134 240 Bank Mandiri atas nama AGS Sianipar. Yang sudah transfer, silahkan kalian screenshot, kirim ke Bang Faruk, atau mau kirim ke aku juga boleh, kirim ke Kak Nora juga boleh. Screenshotnya ya, maksudnya bukan uangnya, screenshotnya. Jadi kita bisa memvalidasi, oh benar nih, Bang Faruk sekian-sekian, total sekian-sekian. Insya Allah amanah, karena kita sama-sama tahu bagaimana sepak terjang Bang Faruk Sianipar selama ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi ada 2.200 orang penonton, turun jadi 2.100. 100 orang nih oten-oten nih, hama-hama ini enggak apa-apa lah, kita kurangi saja, sisa 2.000. Gimana kirim bukti SS Bang? Kirim ke DM ini hostnya Bang Faruk Sianipar. Kalau ada 2.000 muslim mengirimkan 10.000 rupiah, berarti total malam ini yang kita raih adalah 20 juta rupiah. 20 juta rupiah itu insya Allah akan ditransfer, akan diserahkan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana, yang sedang mengurusi saudara kita yang kena musibah ini. Gitu ya teman-teman ya. Minimal itu 20 juta itu nanti masuknya. Apalagi kalau teman-teman transfer lebih dari 10.000, Masya Allah. Semoga Allah berkahi urusan kalian. Innallaha fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selama si hamba ini mau menolong saudaranya. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.